Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Renisa Putri dari kelas 1A Manajemen Universitas Muhammadiyah Pringseben. Di sini saya akan menyimpulkan tentang materi yang telah dibawakan oleh kelompok 11 sebelumnya, yaitu tentang manajemen pemasaran dan manajemen sumber daya manusia. Manajemen pemasaran adalah proses penetapan tujuan-tujuan pemasaran produk bagi suatu organisasi. Agar perusahaan dapat mempertahankan pelanggannya, perusahaan harus dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan para pelanggannya. Contoh, yaitu dari segi kualitas barang dan pelayanan. Kemudian perkembangan konsep pemasukan, yaitu pertama, konsep produksi. Konsep produksi bermuara pada pemikiran ekonomi klasik. Jean-Baptiste Say menyatakan bahwa penawaran akan menciptakan permintaan sendiri. Jadi hal ini dikatakan kepada pemikiran klasik bahwa tingkat tenaga kerja penuh selalu tercapai dalam perekonomian. Karena pandangan ini didasarkan kepada keyakinan bahwa dalam perekonomian tidak akan terdapat kekurangan permintaan dan kegiatan ekonomi ditentukan oleh faktor-faktor produksi yang digunakan. Lalu konsep produk. Konsep produk berasumsi bahwa konsumen akan tertarik untuk membeli produk perusahaan apabila produk lebih menarik dibandingkan pesaing. Kemudian konsep penjualan. Konsep penjualan memiliki pandangan bahwa konsumen tidak akan melakukan pembelian produk hingga perusahaan melakukan penjualan dan promosi yang agresif. Jadi, konsumen tidak akan membeli produk sebelum kita mempromosikan produk kita dahulu. Kemudian konsep pemasaran. Konsep pemasaran berpendapat agar produk dapat diterima oleh konsumen, maka pertama yang harus dilakukan oleh perusahaan adalah mengidentifikasikan kebutuhan dan keinginan konsumen. Kemudian strategi pemasaran, yaitu ada segmentasi pasar, marketing segmen, penerapan target pasar, positioning, dan pengembangan bauran pemasaran. Pengembangan bauran pemasaran dinyatakan oleh Miss Saiti menjadi 4 bagian, yaitu produk, harga, promosi, dan distribusi. Kemudian manajemen sumber daya manusia. Tujuan utama dari kegiatan dari sumber daya manusia adalah memperoleh individu-individu yang memiliki nilai ekonomi bagi perusahaan, memiliki produktivitas yang tinggi dan memiliki kepuasan kerja. Kemudian perencanaan sumber manusia. Perencanaan sumber manusia merupakan pengalaman kebutuhan serta perkiraan mengenai pasokan tenaga kerja dengan kualifikasi tertentu yang berada di pasar tenaga kerja. Kemudian analisis jabatan, yaitu penelaahan terhadap suatu jabatan dengan tujuan untuk memenuhi persyaratan jabatan apa yang dibutuhkan oleh seorang karyawan untuk melaksanakan suatu jabatan serta uraian tugas apa yang melekat pada suatu jabatan, uraian jabatan di mana uraian jabatan memberikan rincian tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang melekat pada suatu jabatan sehingga agar memudahkan pemegang jabatan di dalam mengenali tugas, wewenang, dan tanggung jawab. Proses manajemen sumber daya manusia. Proses manajemen sumber daya manusia adalah segala proses yang berkaitan dengan upaya yang dilakukan dari mulai perencanaan sumber daya, perekrutan, penandatanganan kontrak kerja, pendapatan tenaga kerja, hingga pembinaan dan pengembangan tenaga kerja. Perekrutan tenaga kerja dapat dilakukan melalui mekanisme promosi dari dalam perusahaan sendiri maupun perekrutan yang berasal dari luar perusahaan. Pemilihan tenaga kerja, yaitu ada 3 kategori: kriteria seleksi, rasio seleksi, dan proses seleksi.
Yang terakhir, pengembangan tenaga kerja, yaitu terdiri dari pelatihan dan pengembangan. Berikut penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan dalam bahasa dan penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.